Syutingnya hampir 2 bulan dan lokasinya di sekitar Jakarta aja sih, Jakarta aja sih. 2 bulan ya, kurang lebih 11 tahun ya. Silakan Pak Suryo. Mungkin untuk jawab pertanyaan itu saya harus ceritain hubungan saya sama Rossi dulu ya. Jadi sebetulnya sih nggak ada niat untuk direct, biasanya saya kan produce aja gitu. Cuman kebetulan ada buku catatan harian Menantu Sinting dikasih sama penulisnya, namanya Dona. Dia kasih saya, beliau bilang coba baca ini buku, bagus deh gitu. Terus saya baca sehari, saya baca langsung saya bilang ini bagus banget. Saya telepon sama Rossi, saya bilang ini ceritanya bagus banget, saya mau dong. Bu Rossi bilang, maaf, udah nggak ada, udah nggak available. Ceritanya udah nggak ada, udah sama orang lain, udah dijual gitu. Mulai saya ngomel-ngomel, kenapa nggak kasih ke saya gitu. Saya bikin komedi, Ever Love gini-gini. Ya saya mana tahu katanya gitu. Ya tahu dong. Terus saya telepon terus, tiap minggu saya telepon terus. Udah nggak bisa, katanya udah nggak ada. Coba dong, ada nggak? Saya telepon terus nih, gimana sih gitu. Hampir 2 bulan, 3 bulan, 2 bulanan gitu. Hampir 2 bulan, ya nggak bisa kalau nggak ada apa-apa ya. Ini udah terjual. Tapi nggak tahu hal ajaib dari mana, tiba-tiba suatu hari Rossi telepon saya bilang, ini available, yang beli nggak jadi bikin katanya. Terus oke, datang hari ini ke kantor, kita langsung beresin. Nah selama proses itu, habis itu COVID ya Rossi. Habis itu COVID, tadinya mau syuting sebelum COVID, tapi ada COVID nggak bisa syuting. Jadi kita develop skenario selama berapa tahun itu, semuanya perjalanannya sambil mencari sutradara. Mencari sutradara. Cuman selama proses itu semua saya udah terlalu terlibat dan saya bisa ngerasain bagaimana mendevelop dunianya film ini, karena memang saya suka kultur, sejarah, action atau komedi gitu kan. Jadi kalau waktu film sebelumnya juga dia kultur Padang ya waktu itu. Jadi saya banyak riset, saya suka kalau film yang saya bikin saya bisa riset, saya bisa cari tahu, saya bisa lihat selain Jakarta, selain yang bergaul di Jakarta, apalagi sih di daerah gitu. Jadi pas saya lihat Batak, kebetulan ibu saya juga lahir di Medan gitu, jadi saya tahu sedikit-sedikit gitu. Nah, saya pelajarin dan saya merasa cukup nyaman kalau saya bikin ini dengan visi saya gitu. Mungkin hari ini bisa ditonton, bisa dinilai benar nggak visi saya gitu ya. Jadi pada saat saya lihat, saya baca ceritanya segala macam, udah melekat aja nih, harus begini gitu. Tapi ternyata pas syuting nggak segitu gampangnya gitu. Banyak perubahan, banyak hal ya yang lain-lain yang harus dilewatin gitu. Tapi ya itu ceritanya kalau mau tahu gitu. Sebetulnya waktu pertama kali saya baca cerita ini, sebetulnya saya udah ngobrol-ngobrol sama Lalin udah lama, udah 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu. Cuman bukan buat perannya Ariel, karena umurnya beda gitu. Peran ini cerita tentang pernikahan pasangan muda. Jadi perannya dibutuhkan umur 25 tahun gitu. Itu alasannya kenapa Ariel. Dan saya juga udah casting banyak orang sebetulnya. Walaupun Ariel pilihan pertama, ya. Nah, jadi Bunda tahu. Nah, jadi kita casting banyak orang. Tapi nggak yakin gitu ya, masih hesitant gitu sama Ariel. Nggak tahu sifatnya gimana gitu ceritanya. Katanya baik hati. jadi waktu kita casting sih, ini keunikannya tentang komedi. Komedi itu nggak bisa ngelucu dan nggak bisa terlalu kering gitu, dan nggak bisa berlebihan. Jadi sifat aslinya pemain itu harus udah cocok untuk penyampaian dialog dan segala macam. Dan saya nggak pernah nemuin orang-orang lain selama saya casting gitu. Nah, pas Ariel datang, sekali dia coba langsung pas banget, saya udah tahu pasti bisa gitu. Nah, itu alasannya gitu. Saya nggak tahu alasannya berapa itu. Sekali untuk Intan. Iya, saya rasa
kita sering bikin film dan mungkin kalian udah nonton film saya, dan saya usaha untuk bikin karakternya itu tepat, itu paling penting buat saya ya. Karakter nomor satu, terus cerita gitu ya buat saya. Jadi mungkin nanti kalian bisa lihat, bisa menilai gitu gimana cocok nggak Ariel sama casting gitu. Atau pas sudah mikir ada salah gitu. Ya, bisa juga saya mikir ada salah. Tadi kan ditanya kalau saya interest atau enggak. Sebenarnya waktu pertama kali saya baca novelnya itu saya benar-benar senang banget karena saya sendiri dari Sumatera Utara. Jadi adat istiadat budaya Sumatera Utara itu saya interest banget. Dan kebetulan saya orang Melayu, jadi saya ingin sekali belajar lebih banyak tentang adat istiadat Batak Toba. Maka aku bilang apapun yang terjadi aku mau coba terlibat, belajar dikit juga dari Pak Sunil bagaimana develop script segala, karena saya udah mulai produce juga on the side. Terus peran yang saya ditawarin itu udah 2, 3, 4 kali coba makeup, atur ini, berapa kali ke Bali, ke Jakarta ngurus itu. Ternyata memang aku juga merasa bahwa peran yang diberikan itu kurang tepat, makanya ya secara fair aja kayak ini kayaknya kita bisa, Pak Sunil bisa mencari orang yang lebih tepat, dan ternyata dapatlah orang yang lebih tepat. Nanti kalau dia nonton baru tahu orangnya siapa. Baik. Untuk adegan ranjang, mungkin aku bisa sambil bareng Kak Radit ngebahas ini. Apa ya, aku sangat bangga sih di perfilman Indonesia udah sangat amat berkembang gitu ya, bagaimana membuat semua orang dari pemain, begitu juga orang-orang yang terlibat di lokasi di dalam selama proses syuting itu semuanya nyaman akan apapun itu yang dilakukan di film tersebut gitu. Tentu saja kita melalui banyak sekali proses workshop, kita melalui banyak sekali ngobrol apa yang nyaman, dan Pak Sunil juga sangat membebaskan kepada kami berdua untuk explore apa yang nyaman dan apa yang tidak untuk kita berdua gitu, dan apa yang bikin kita nyaman untuk melakukan adegan tersebut di set gitu, apa aja batasan-batasan yang pas untuk kami berdua gitu. Jadi semua itu bisa dilalui dengan aman dan nyaman untuk aku dan Kak Radit sih kebetulan ya. Kamu ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, lama banget nggak ngomong nih jadi seru. Ya memang semua kita obrolin ya dari awal pun, skrip pun juga Pak Sunil juga bilang ini ada adegan yang seperti ini, dibaca dulu, saya diskusi juga kan ke keluarga dan lain-lain. Ya udah aman sih semuanya. Yang penting kan kita melalui semua workshop ini juga udah panjang ya waktunya ya, ada kali 4 bulan ya Pak ya? 5 bulan ya, dan mudah-mudahan hasilnya yang seperti yang teman-teman lihat aja. Itu sih kan. Baik, terima kasih banyak. Itu ya. Yang pertama kebetulan saya belum nonton filmnya gitu. Cuma ketika lagi syuting kita berapa kali ketawa-ketawa sendiri ketika adegannya lagi diiniin, lagi disyutingkan gitu. Jadi menikmati prosesnya juga. Untuk sintingnya kayak gimana, saya percaya sih ini pasti akan jadi sesuatu yang seru banget karena dari skripnya aja juga udah lucu. Aku baca bukunya Karosi aja juga udah ketawa-ketawa gitu. Terjemahkannya juga benar-benar sangat baik ya. Sebagai pemain, tanggung jawab kita adalah mewujudkan visi sutradara. Jadi pastinya Pak Sunil mau kayak gimana, pasti aku coba wujudkan visinya Pak Sunil gitu. Meskipun kadang-kadang ada lah ya bandel-bandel dikit. Pak, nih aku ngelucu gini-gini terus ya. Enggak, itu kelebihan. Oh enggak, sama Kak Radit suka gini, ini harusnya directionnya tuh kayak gini. Enggak usah aneh-aneh, enggak. Jangan, ini wartawan semua. Ini wartawan semua ini. Bukan. Iya. Ya jadi artinya kita ngasih yang terbaik buat film. Kadang-kadang film kerja bareng ya gitu. Ya mudah-mudahan tersampaikan sih. Buat Pak Sunil gimana nih Pak sinting? Mungkin saya bisa tambah dikit. Ya Pak. Tadi kan ditanya gimana Radit di direct sama saya gitu. Tapi kebetulan udah kenal Radit udah lama sekali, kita udah kerja banyak film segala macam, jadi kita udah saling mengerti. Tapi kalau dari saya nilai Radit orangnya pintar. Jadi kalau ada apa-apa di sebuah scene yang saya merasa dialognya kurang kurang pas, chemistry-nya kurang pas, perlu saya ganti sedikit, saya bakal ngobrol sama Radit juga gitu. Ini gimana Dit? Kalau enaknya gimana? Dialognya terlalu panjang dan bertele-tele, gimana kalau kita cut gitu? Dia cepat suka kasih saya ide gitu. Itu menurut saya itu. Iya benar Pak. Kebetulan juga scriptwriter kan. Iya. Kadang-kadang juga kayak Dit nih supir genset belum datang, boleh lo nyetir nggak gitu. Jadi semuanya mau ya. masuk itu doang joknya. Oh, tadi ada gitu. kesempatan masukin dikit. Iya benar, daripada kayaknya lupa. bisa nih lucu nih. Benar.
Baik, terima kasih banyak. Yang berikutnya.